Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa dan dari mana ini? Perkenalkan, nama saya Afrin Nuraini. Asal saya dari Natar, Bandar Lampung. Oh, Mbak Afriani dari Natar ya. Ini Mbak Afriani yang kemarin nge-DM saya tuh bukan yang nge-DM saya di IG. Iya, Pak. Oh, yang katanya hari ini mau konseling kan ya? Ya, Oh, oke. Sebelumnya Mbak udah pernah mengikuti konseling belum? belum sih Mbak, baru kali ini aja. Oh, baru kali ini aja ya. Oke, jadi saya kasih tahu sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling itu sebuah proses bantuan dari seorang konselor kepada seorang konseli. Jadi konselor itu saya dan konseli itu Mbak. Terus sebelum konseling kita mulai, kita menentukan waktu pertemuannya dulu ya. Kira-kira pada pertemuan konseling hari ini Mbak ingin menggunakan waktu berapa lama? 10 menit atau 20 menit? 10 menit insya Allah cukup Mbak. 10 menit, oke, udah fix ya. Kita pada konseling hari ini kita menggunakan waktu 10 menit. Oh ya, sebelumnya kan Mbak belum pernah mengikuti konseling ya. Jadi di dalam konseling ini ada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu Mbak di sini harus terbuka untuk menceritakan semua masalahnya kepada saya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu Mbak rela gitu menceritakan semua masalahnya kepada saya gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Kemudian ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu saya di sini sebagai konselor akan memegang rahasia Mbak yang Mbak ceritakan kepada saya gitu. Jadi Mbak jangan takut lagi gitu untuk menceritakan semua masalahnya kepada saya. Jadi kalau Mbaknya terbuka kepada saya juga enak gitu untuk menyelesaikannya. Jadi kan sama-sama enak di Mbaknya juga enak, masalahnya cepat terselesaikan, dan sayanya juga lebih mudah gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira bagaimana Mbak? Masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk mengenai asas-asas tersebut? Enggak sih Mbak, udah paham. Oke, sudah paham ya. Ya. Langsung aja. Jadi apa nih tujuan yang Mbak lakukan untuk konseling? Ada masalah apa gitu? Kepada Mbak Afriani dipersilahkan untuk menceritakan masalah apa yang sedang dirasakan. Ya, jadi saya kan baru lulus sekolah ya Mbak. Saya itu pengen melanjutin sekolah ke perguruan tinggi gitu. Jadi Mbak ini kan baru lulus dari sekolah kan ya. Terus tujuan Mbak selanjutnya yaitu Mbak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebenarnya ya bagus Mbak. Lalu apa yang menjadi permasalahan dari ini semua? Ya, jadi saya kan anak pertama dan saya mempunyai 3 orang adik. Yang permasalahan itu orang tua saya tidak punya cukup biaya untuk mendaftarkan saya kuliah gitu Mbak. Oh, jadi itu permasalahannya. Jadi orang tua saya menyuruh saya untuk bekerja saja seperti itu, untuk membantu perekonomian keluarga. Oke. Tapi kalau dalam diri Mbak sendiri, Mbak tuh pengen banget nggak untuk melanjutkan ke pendidikannya itu? Ya sebenarnya pengen ya Mbak, kan siapa sih yang nggak mau kuliah gitu ya. Cuma itu kendalanya karena orang tua saya tidak punya cukup biaya. Sebelumnya Mbak udah pernah bilang belum ke orang tua Mbak kalau Mbak itu setelah lulus ini pengen melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi gitu? Sudah pernah membicarakan belum masalah ini? Ya udah Mbak, cuma yaitu orang tua saya tetap kekeh, ya disuruh kerja gitu. Oh, tetap kekeh aja ya. Terus sebelumnya Mbak udah pernah ini belum
mencari informasi tentang beasiswa gitu melalui internet? Belum sih Mbak, belum pernah. Oh, belum pernah mencari. Nah, kan gini ya Mbak, Mbak kan udah punya gadget tuh ya. Terus apalagi zaman sekarang tuh, zaman makin canggih kan. Nah, coba deh Mbak manfaatin gadget Mbak mencari banyak tentang beasiswa gitu. Sekarang banyak banget loh mencari beasiswa itu melalui internet. Mbak bisa mendapatkan beasiswanya yaitu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Banyak banget Mbak bisa mencarinya gitu. Bahkan bisa 100% Mbak bisa mendapatkan beasiswa gitu. Jadi Mbak bisa berkuliah tanpa mengeluarkan sedikit pun biaya. Bahkan di situ Mbak bisa mendapatkan duit, tunjangan seperti itu loh Mbak. Mencari beasiswa juga tuh, beasiswa kuliah itu bisa melalui kayak beasiswa prestasi, beasiswa hafalan, atau beasiswa bidik misi. Seperti itu Mbak. Bagaimana? Oh gitu ya Mbak. Yaudah nanti saya searching Mbak, insyaallah. Nanti kamu cari-cari aja info di situ. Nah terus nanti kalau misalkan udah dapet, kamu cari-cari aja persyaratannya apa aja. Terus kalau misalkan dari beasiswa prestasi bisa banyak loh. Kamu punya bakat apa nih? Kalau bakat ya saya itu Mbak, saya suka silat gitu. Hobi silat. Suka silat ya? Nah, Mbak udah pernah mengikuti event-event belum? Event-event kejuaraan gitu, tingkat apa gitu, udah pernah belum? Iya, udah Mbak. Oh, udah pernah. Udah berapa kali Mbak mengikutinya? Ya, lumayan sih Mbak, ada berapa kali? Nggak tahu juga. Oh, intinya, waduh, saking banyaknya ini ya kira. Sampai tak terhitung ya. Nah tuh bagus banget tuh Mbak. Kan Mbak tuh punya bakat tuh ya, punya bakat silat. Terus Mbak juga sudah pernah mengikuti event-event kan. Nah terus pasti Mbak sudah mendapatkan lah tuh beberapa sertifikat. Nah dari sertifikat itu bisa tuh Mbak gunain untuk ini, mengajukan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Mbak. Itu peluangnya sangat besar sekali. Oh iya Mbak, insya Allah nanti saya cari-cari di internet yang tadi Mbak. Baiklah, lalu tahap selanjutnya buat kedepannya apa nih rencana Mbak? Tahap selanjutnya yang saya ingin lakukan, ya yang seperti Mbak bilang tadi, mencari informasi di internet atau dari yang lainnya. Dan saya juga ingin berbicara kepada orang tua saya lagi agar saya diizinkan kuliah. Dan saya ingin meyakinkan kepada kedua orang tua saya bahwasannya saya bisa kuliah tanpa biaya seperti yang Mbak bilang tadi. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Pokoknya buat Mbak Afriani jangan patah semangat gitu untuk menggapai cita-citanya. Saya bakal dukung semuanya gitu. Pokoknya jangan pernah patah semangat gitu. Pokoknya Mbak tuh harus benar-benar yakin kalau Mbak tuh bisa kuliah juga seperti orang lain gitu. Terus pokoknya saya doakan juga semoga orang tua Mbak bisa gitu hatinya terbuka supaya orang tua Mbak juga tuh memberi kepercayaan gitu kepada Mbak kalau Mbak itu tuh benar-benar bisa kuliah gitu. Dan lagian Mbak juga kan masih muda, perjalanan Mbak tuh masih panjang banget. Apalagi Mbak kan anak pertama gitu ya. Terus Mbak juga kan masih punya 3 adik yang masih banyak membutuhkan biaya. Pokoknya Mbak yakin aja deh, saya bakal dukung terus. Pokoknya intinya Mbak semangat-semangat, jangan pernah nyerah ya. Pokoknya ngeluh boleh, tapi nyerah jangan boleh ya Mbak. Pokoknya semuanya itu tuh bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Pokoknya yakin pokoknya. Oke Mbak, sekarang apa nih yang Mbak rasakan setelah melakukan konseling ini?
udah sedikit tenang mbak, udah ada gambaran gitu kalau saya insya Allah bisa kuliah. Alhamdulillah, syukur deh kalau begitu. Kira-kira masih ada yang ingin Mbak bicarakan atau tidak? Enggak sih mbak, udah. Cukup ya? Oh sudah cukup, oke baiklah. Oh ya kan karena kita juga kan hari ini kan baru pertama kali gitu ya melakukan e-counseling. Jadi nanti kita bisa antara perkiraan 3 hari ke depannya atau bagaimana. Jika ada perkembangan pokoknya nanti Mbak kabarin saya lagi aja gitu untuk mengulas apa sih, siapa tahu ada perubahan apa gitu ya Mbak. Nanti kalau misalkan udah ada perubahan-perubahan gitu terus Mbak ingin ketemu lagi dengan saya, kabarin lagi aja gitu. Nanti biar kita bisa ngebahas perubahan apa yang sudah Mbak rasakan begitu. Oh iya mbak, nanti insya Allah saya kabarin mbak lagi kalau ada perubahan. Oke, baiklah. Karena pada pertemuan hari ini Mbak sudah cukup jelaskan, maka pada pertemuan hari ini kita cukupkan saja ya Mbak. Iya. Iya. Sebelumnya buat Mbak Apriani, terima kasih sudah mau menceritakan semua masalahnya kepada saya. Insya Allah saya akan menjaga rahasia Mbak. Jadi Mbak tenang aja gitu, masalah Mbak itu bakal terselesaikan. Ya, saya juga terima kasih banyak ya Mbak sudah dibantu masalah saya. Semoga masalah ini cepat selesai dan saya bisa kuliah di universitas yang saya inginkan. Iya, amin Mbak. Sama-sama ya Mbak. Oke ya, karena ini udah selesai, mari kita cukupkan e-counseling pada hari ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.